Bab 3601, tidak ada kesadaran ilahi sama sekali. Aura menakutkan terpancar dari wujud manusia berwarna merah ini. Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa bergabung, dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi pria jelek seperti itu. Jelas sekali, bentuk manusia merah setelah perpaduan jiwa Huda dan Huer jelas telah meningkat pesat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Dev langsung jatuh dari udara. Ini, apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Aku bahkan tidak bisa bersaing dengannya. Demon Mountain Ghost melihat ke arah bentuk manusia merah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan bantuan formasi darah pengorbanan ini, jiwa dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Ini sungguh keterlaluan. Anda tahu kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika Anda mengalahkan 10 atau 8 alam kesengsaraan tingkat 6, itu tidak masalah. Seperti yang diharapkan dari formasi dari surga, itu sangat kuat. Seng Bushi menghela napas. Sebagai keluarga jimat formasi, Seng Bushi tahu bahwa meskipun keluarga Seng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Humanoid berdarah itu menatap Dev dan tiba-tiba menyerang Dev. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Dev menegang. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, masih mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, ada formasi di belakang orang ini yang terus-menerus memberikan kekuatan. Tubuh humanoid berdarah ini terus-menerus memancarkan pola formasi, yang terhubung dengan formasi darah pengorbanan di sekitarnya. Arai darah pendeta menggunakan darah di dalam arai untuk terus memberikan kekuatan pada humanoid berdarah. Saat ini, Dev sepertinya menemui jalan buntu. Pihak lain berada pada level yang lebih tinggi dari Anda, lebih kuat, dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Dev dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya, dan cahaya berdarah keluar. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Dev. Tubuh Dev tiba-tiba mundur, namun kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan, selalu mengikutinya. Dev mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan melewatinya seperti benda yang tidak terlihat. Bagaimana kabarnya? Pupil Dev menyempit. Boom! Kecemerlangan ini mengenai dada Dev, menyebabkan dia terbang mundur. Dev tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Tuan, Huo Feng melihat ini dan berteriak. Dev! Tuan Dev! Luo Shouhai dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Dev, tetapi mereka gugup saat ini dan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan gugup, kamu tidak akan mati. Dev memaksakan senyum pada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun orang aneh berdarah ini adalah perpaduan jiwa Huda dan Huer, meskipun dia menyatu, dia tetaplah seorang pembudidaya iblis, dan dia pasti akan takut pada cambuk iblis. Tapi kali ini, orang aneh berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh orang aneh itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Dev, orang aneh ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Huda dan Huer. Namun, orang aneh ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali, apalagi lautan kesadaran. Cambuk ajaib ini mungkin tidak ada gunanya. Menggunakan. Zeyan mengingatkan Dev. Dev akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan pembudidaya iblis adalah karena dapat menyerang lautan kesadaran pembudidaya iblis. Bab 3602, Tubuh Tak Terkalahkan. Tapi orang aneh di depannya sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi mencambuk-cambuk ajaib tidak ada gunanya. Dev menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba jatuh. Ribuan lampu pedang mengelilingi orang aneh itu. Tapi 10.000 cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan orang aneh itu. Pada saat ini, Dev panik. Biasanya, orang aneh di depannya sepertinya memiliki tubuh nyata. Mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun? Sementara Dev berpikir, orang aneh itu mengambil tindakan dan memukul mundur Dev lagi. Dev memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak dapat melukai orang aneh itu sama sekali, tetapi hanya dipukuli. Dev tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk menghindari dan memikirkan cara menghadapi orang ini. Bagaimana Dev bisa mengalahkan makhluk yang hampir tak terkalahkan? Bahkan dengan konsumsi seperti itu, Dev tidak dapat mengkonsumsi lawan, tetapi dia memiliki formasi besar untuk terus memberikan kekuatan. Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan.
Apakah mungkin untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu? Dev mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Dev menjadi semakin cemas, membuat gerakannya lambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh orang aneh berdarah itu. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Bahkan jika Anda seorang jenius, tidak mungkin bagi Anda untuk bertarung melawan seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat kedua dan di puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Kesenjangan besar dalam dunia nyata tidak dapat diatasi dengan mengandalkan bakat. Tuan Dev, jangan khawatir, coba jebak orang ini dulu, lalu hancurkan formasinya. Selama Anda bisa mematahkan formasi, orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Zeyan menghibur Dev, yang sudah sedikit cemas. Jika Dev terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Biarkan aku mencoba. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Dev mulai menstabilkan diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian menggunakan keterampilan sihirnya. Dev akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak orang aneh berdarah itu. Saat Dev menggunakan formula ajaib, rantai emas langsung muncul di tanah. Dev menggunakan formasi dan elemen logam untuk menjebak orang aneh berdarah ini. Serangkaian rantai besi emas melilit kaki orang aneh berdarah itu, lalu melilit tubuhnya. Monster berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Dev melihat ini, dia mengabaikan orang aneh berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para penggarap iblis ini terus memberikan kekuatan kepada orang aneh berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks. Dev mengerutkan kening, mencari mata formasi. Monster berdarah itu terus mengaum, yang membuat Dev semakin cemas. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit dia menemukan lokasi formasi. Kecelakaan la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 . Tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi monster berdarah itu pecah menjadi beberapa bagian. Orang aneh berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Dev. Tuan Dev, hati-hati. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berteriak untuk mengingatkan Dev. Dev terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh orang aneh berdarah itu dan terbang. Tubuh Dev membentur tepi formasi dengan keras, lalu bangkit kembali. Batuk, batuk, batuk. Dev terbatuk keras, darah menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi semakin khawatir. Dev berdiri dengan seluruh kekuatannya dan menatap dengan dingin ke arah pria aneh berdarah di depannya. Saat pikirannya melintas, lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar berpola naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng pola naga menyelimuti orang aneh berdarah itu. Bab 3603 cobalah. Pria aneh berdarah itu melihat ke arah jam bermotif naga dan mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jam berpola naga sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar, menyedot orang aneh yang berdarah itu. Boom! Lonceng berpola naga menghantam tanah dengan keras, menutupi orang aneh berdarah di dalamnya. Di saat yang sama, pola pada jam pola naga berkedip-kedip. Tidak peduli seberapa keras orang aneh berdarah itu membombardirnya, jam berpola naga itu tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Dev menghela nafas lega. Ketika orang lain melihat ini, mereka merasa lega. Sekarang monster berdarah itu ditahan oleh lonceng pola naga. Dev hanya perlu menemukan mata formasi dan menghancurkan formasi darah pengorbanan. Dev memperhatikan dengan cermat pola formasi di tanah, dan darah di dalamnya masih mengalir. Dengan formasi yang begitu besar dan kompleks, Dev tidak mungkin menemukan pusat formasi dalam semalam. Tuan Dev, formasi darah pengorbanan ini dibuka dengan darah para pembudidaya iblis itu. Anda dapat mengikuti nafas darah mereka untuk menemukan mata formasi tersebut. Hanya ketika mata formasi diaktifkan, formasi besar dapat dibuka. Seng Bushi berada di luar formasi dan berkata dengan keras kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti, dan seberkas kesadaran perlahan melekat pada darah yang mengalir dalam susunan. Selama kamu mengikuti aliran darah, kamu pasti bisa menemukan lokasi formasinya. Bagaimanapun, energi yang dibutuhkan oleh formasi ini sekarang berasal dari darah para pembudidaya iblis ini. Segera, Dev menggunakan metode ini untuk menemukan pusat formasi. Selama Anda menemukan mata formasi, sisanya menjadi lebih sederhana. Anda hanya perlu menghancurkan mata formasi, dan formasi besar secara alami akan terangkat. Namun, setelah mata formasi dihancurkan, plat formasi-formasi darah pendeta tidak dapat digunakan lagi. Melihat formasi yang dia temukan, Dev sedikit ragu. Pembentukan darah pengorbanan ini juga merupakan formasi yang bagus. Khusus untuk silsilah Blood Demon, itu hanya dianggap sebagai senjata ilahi. Sekarang lembah roh darah telah dibantai. Luo Shouhai, Luo Shi dan Jindong mungkin akan banyak dikucilkan jika mereka ingin bertahan hidup di Gunung Tianmo. Lagi pula, hanya ada 3 orang yang tersisa di sebuah sekte, yang bisa meremehkan mereka.
Tapi akan berbeda jika Luo Shouhai memiliki susunan ini. Dia bisa menggunakan susunan ini untuk mengembangkan kekuatannya sendiri secara perlahan. Tuan Dev, cepat pergi. Melihat keraguan Dev, hantu Gunung Setan Lao berteriak kebingungan. Tuan, hancurkan formasi dengan cepat. Huo Feng juga berteriak dengan cemas. Di belakang Dev, lonceng pola naga terus berdengung, dan orang aneh berdarah itu menyerang lonceng pola naga dengan gila-gilaan. Tuan Dev, tunggu apa lagi? Zeyan tidak mengerti mengapa Dev masih ragu-ragu sekarang setelah dia menemukan lokasi formasi. Saya tidak ingin menghancurkan formasi besar ini. Jika rusak, formasi akan hancur total. Kata Dev. Tuan Dev, jika Anda tidak merusak formasi, Anda tidak akan bisa menghadapi Hu bersaudara. Mereka bisa hidup selamanya dalam formasi ini. Zeyan menyarankan. Tidak ada kehidupan abadi di dunia ini. Mungkin ada cara lain untuk membiarkan mereka menyingkirkan formasi itu sendiri. Otak Dev berpikir cepat, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke dua tubuh Huda dan Huer. Tuan Dev, tidak ada gunanya bahkan jika Anda menghancurkan tubuh fisik mereka. Mereka dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dalam formasi ini untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Karena mereka berani meninggalkan tubuhnya, mereka tidak takut tubuh fisiknya dihancurkan. Kata Zeyan, ayo kita coba. Setelah Dev selesai berbicara, bintang ilusi di ruang aslinya berkedip dengan cepat. Segera setelah itu, pemandangan di sekitar Dev mulai berubah, dan pada akhirnya, susunan darah pengorbanan menghilang. Dan Seng Bushi dan yang lainnya di luar formasi menyaksikan tanpa daya saat Dev dan yang lainnya perlahan menghilang dari formasi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat di seluruh formasi. Bab 3604, membiarkanmu keluar. Di mana Tuan Dev? Ji Yun bertanya dengan sangat terkejut. Di mana orangnya? Di mana Dev? Mata Bai Qian penuh kekhawatiran. Mengapa itu menghilang? Penatua hantu Gunung Iblis juga sangat bingung. Hanya Seng Bushi yang sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan, Tuan Dev seharusnya memasang susunan ilusi dalam susunan darah, jadi ketika kita melihatnya, mereka menghilang, tetapi kenyataannya mereka masih di dalam. Formasi ilusi. Mengapa Tuan Dev mengatur formasi ilusi? Mengapa dia tidak menghancurkan formasi dan keluar dengan cepat? Luo Shouhai bertanya. Saya pikir Tuan Dev mungkin ingin mempertahankan susunan ini. Jika benar-benar rusak, maka susunan ini akan hancur total. Seng Bushi menebak. Mengapa menyimpan disformasi? Pencapaian Tuan Dev sendiri dalam teknik formasi tidaklah rendah. Mengapa Anda masih peduli dengan disformasi ini? Luo Shouhai tidak mengerti mengapa Dev peduli dengan formasi ini padahal dia bisa mengatur formasi sesuka hati. Seng Bushi melirik Luo Shouhai dan berkata, mungkin ini bukan untuk digunakan oleh Tuan Dev sendiri. Disformasi ini dapat dianggap sebagai senjata ajaib bagi pembudidaya iblis dari silsilah iblis darah. Ketika Luo Shouhai mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia sepertinya mengerti bahwa Dev tidak menghancurkan formasi pada saat-saat terakhir dan meninggalkan formasi tersebut, mungkin untuk dirinya sendiri. Anda tahu, Dev mengambil risiko besar. Luo Shouhai melihat ke dalam formasi. Meskipun Dev tidak terlihat, matanya penuh emosi. Seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya. Saat ini, Luo Shouhai diam-diam bersumpah bahwa jika Dev dalam bahaya, dia tidak akan ragu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikannya. Pada saat ini, Dev, yang berada dalam formasi, melihat api berkobar di telapak tangannya, lalu dia mengayunkan telapak tangannya, dan bola api langsung membungkus tubuh fisikku bersaudara. Segera setelah itu, bau barbeque keluar, dan tubuhku bersaudara langsung berubah menjadi abu. Setelah tubuhku bersaudara berubah menjadi abu, monster berdarah di dalam lonceng bertanda naga mengeluarkan jeritan nyaring. Lalu suara nyaring keluar. Nak, menurutmu apakah kamu bisa menaklukkan kami dengan menghancurkan tubuh kami? Dalam formasi hebat ini, kita bisa langsung membentuk kembali tubuh kita. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kita. Huda tidak merasakan kemarahan sedikit pun karena tubuhnya hancur. Benarkah, jika formasinya sudah tidak ada lagi dan tubuh fisikmu hancur, apakah kamu masih bisa membentuknya kembali secara instan? Dev bertanya dengan bercanda. Ini adalah piringan formasi surga yang ditinggalkan selama perang antara dewa dan iblis. Itu diukir oleh makhluk kuat di tingkat abadi dan iblis. Bagaimana Anda, seorang kultivator kecil tingkat kedua di alam kesengsaraan, bisa menghancurkan formasi ini? Huda sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tidak peduli siapa yang menggambar piringan formasi, selama mata formasi ditemukan, formasi tersebut akan rapuh seperti kertas. Saya dapat memecahkannya hanya dengan satu klik. Anda menggunakan darah suku Anda untuk terus memberikan energi, tetapi Anda lupa bahwa energi dalam darah akan dikumpulkan ke dalam mata formasi dan diberikan ke formasi untuk digunakan. Selama aku mengikuti bau darah, aku dapat dengan mudah menemukan lokasi formasinya. Dev berkata dengan percaya diri. Setelah mendengar perkataan Dev, Huda tidak berbicara dan hanya terdiam.
Meskipun mereka memiliki disk formasi dan dapat mengaktifkan formasi besar, mereka bukanlah master formasi, jadi mereka meragukan apa yang dikatakan Dev. Tapi jelas sekali bahwa Huda sepertinya mempercayai apa yang dikatakan Dev. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia bukan ahli formasi. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Dia hanya berbohong kepada kita. Kata Huer. Apakah aku berbohong kepadamu atau tidak? Aku akan membiarkanmu keluar dan melihat-lihat. Dev melambaikan tangannya, dan lonceng pola naga membubung ke langit dan langsung kembali ke ring penyimpanan. Orang aneh berdarah itu dilepaskan, dan kemudian melihat sekeliling, dengan rasa tidak percaya di matanya. Bab 3605 merebut tubuh. Formasinya benar-benar hilang, benar-benar rusak. Orang aneh berdarah itu mengeluarkan suara keras dari mulutnya. Wah, biarpun kamu menghancurkan formasi kami, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Huer meraung dengan marah. Siapa bilang aku akan kabur? Tanpa formasi ini, berapa lama kamu bisa mempertahankan formulir ini? Selanjutnya, tubuh fisikmu telah menjadi abu. Hanya dengan 2 tubuh spiritualmu, aku akan menggunakan 100 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kata Dev dengan wajah bercanda. Melihat Dev seperti itu, Hu bersaudara panik. Tanpa formasi, mereka tidak akan bisa mempertahankan bentuk ini lama-lama. Nak, karena kamu menghancurkan tubuh kami akan mengambil tubuhmu. Tubuhmu cukup kuat, lalu kami bisa menggunakan tubuhmu untuk bertarung. Setelah mengatakan itu, orang aneh berdarah itu berjalan langsung menuju Dev, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dev menghela nafas lega saat melihat mereka berdua telah tertipu. Kedua orang ini juga ingin mengambil tubuhnya sendiri, yang membuat Dev sangat bahagia. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, belum lagi ada kode emas Daluo di lautan kesadaran Dev, yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Zeyan, kedua orang ini akan mengambil tubuhku sebentar lagi. Kamu tidak boleh diekspos. Tetaplah diam di lautan kesadaran. Dev memperingatkan Zeyan. Tuan Dev, saya mengerti. Kedua orang ini benar-benar bodoh. Mereka berani datang dan mengambil jenazah Tuan Dev. Zeyan mengangguk. Dev melihat orang aneh berdarah itu menyerbu ke arahnya dan meninjunya. Hanya saja pukulan ini langsung menembus tubuh orang aneh berdarah itu, dan kemudian kabut darah kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerbu ke seluruh tubuh Dev. Meridian tulang Dev bergetar beberapa saat, dan kemudian kabut darah langsung menuju ke lautan kesadaran Dev. Kabut darah memenuhi udara, lautan kesadaran Dev bergetar, dan Dev juga menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Ah! Teriak Dev, yang membuat Hu bersaudara merasa senang. Jiwa kedua bersaudara itu mulai terus-menerus mempengaruhi lautan kesadaran Dev. Mereka ingin menduduki tubuh Dev. Segera, kabut darah menyelimuti Dev. Segera setelah itu, mata Dev menjadi kusam, dan monster berdarah itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini juga memasuki tubuh Dev. Saudaraku, sudah selesai. Suara Huer sebenarnya terdengar dari mulut Dev. Seperti yang diharapkan, itu terjadi. Tubuh fisik anak laki-laki ini sangat kuat. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu tubuh fisik. Kami berdua bersaudara bisa hidup bahagia lagi. Huda berkata dengan sangat puas. Saudaraku, anak laki-laki ini memiliki tubuh fisik yang kuat, dan dia juga memiliki kekuatan petir. Saya ingin tubuh fisik ini. Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Huer juga menyukai tubuh Dev. Saudaraku, ruang asal anak laki-laki ini pasti tidak sebaik milikmu. Jika saatnya tiba, aku akan menemukan cara untuk menemukan tubuh fisik untukmu, dan aku akan menemukan yang memiliki asal mula guntur dan kilat. Huda tidak mau menyerahkan tubuh fisik Dev, jadi dia berkata acuh tak acuh. Oke. Izinkan saya melihat dulu seberapa besar ruang asal anak ini, dan dia sesumbar bahwa ruang asalnya adalah alam semesta dan galaksi. Saat Huer mengatakan itu, dia memasuki ruang asli Dev. Setelah memasuki ruang asli Dev, Huer langsung tercengang. Karena saat ini, dia merasa seperti berada di galaksi alam semesta, dipenuhi bintang, beberapa di antaranya sangat terang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Huer sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar, dan dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk meledakkan Dev. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Saudaraku, apa kabar? Huda bertanya. Saudaraku, datang dan lihat, ruang asal anak ini sebenarnya adalah galaksi alam semesta. Huer menyapa Huda dengan penuh semangat. Bab 3606, tertipu. Huda juga memasuki ruang asli Dev. Saat melihat segala sesuatu di depannya, Huda tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ruang asli Dev sebenarnya adalah sebuah galaksi di alam semesta. Dia pernah memasuki ruang asli Huer, yaitu sebuah danau luas tanpa ujung sejauh mata memandang. Dia pikir ruang asli semacam ini cukup besar. Namun dibandingkan dengan Dev, ruang asli Huer terlihat kerdil.
Sungguh luar biasa bahwa ruang asal anak ini begitu besar. Huda berkata dengan kaget. Saudaraku, tolong berikan aku tubuh ini. Aku bisa menggunakan ruang sumber yang begitu besar. Kamu belum memahami sumbernya, jadi tidak akan banyak gunanya jika kamu merebut tubuh itu. Huer mengambil kesempatan untuk mengikuti Huda dan meminta jenazah Dev. Huda terdiam. Faktanya, dia juga menyukai tubuh Dev. Tapi dia tidak mengerti asal-usulnya, jadi ruang asal ini tidak berguna baginya. Tepat ketika Huda tidak tahu harus menjawab apa, suara Dev terdengar dari segala arah. Tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa diambil alih oleh semut jika kamu mau. Apa menurutmu semut bisa mengguncang pohon? Suara Dev penuh dengan sarkasme. Sial, anak ini sebenarnya masih memiliki sisa kesadaran. Dia belum sepenuhnya hilang. Ayo hancurkan kesadarannya dulu. Setelah itu, Huda membawa Huer keluar dari ruang aslinya dan memasuki lautan kesadaran Dev. Tepat ketika Hu bersaudara hendak menyerang lautan kesadaran Dev, cahaya kemasan bersinar di lautan kesadaran Dev. Daluo Jindian memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini menyinari Hu bersaudara, membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang diubah oleh cahaya kemasan. Hanya kalian berdua yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Kalian masih ingin mengambil tubuh Tuan Dev, kalian benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian. Zeyan muncul dari lautan kesadaran Dev. Sebenarnya ada orang di lautan kesadaran anak ini, dan cahaya kemasan apa ini? Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kata Huer dengan tatapan garang. Saudaraku, cepat pergi. Tinggalkan lautan kesadaran anak ini, cepat. Huda mendesak Huer. Ada apa, saudara? Huer bertanya dengan bingung. Lautan kesadaran anak ini terlalu besar, dan kesadarannya tidak terbatas. Tidak mungkin kita membawanya pergi. Kami berdua tertipu. Anak ini pasti sengaja membiarkan kami memasuki tubuhnya. Huda menarik Huer dan hendak melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa bergerak, kesadaran Dev berguling di lautan kesadaran, langsung mengelilingi Hu bersaudara. Kemudian di bawah cahaya kemasan kode emas Daluo, jiwa saudara-saudara Hu dengan cepat digerogoti. Sampai kematian mereka, Hu bersaudara tidak pernah menyangka bahwa karena mereka memasuki lautan kesadaran Dev dan ingin merebut tubuh Dev maka mereka akan menjadi seperti ini. Lautan kesadaran Dev tidak seperti yang mereka bayangkan. Arai ilusi yang diatur oleh Dev perlahan menghilang, dan sosok Dev terungkap. Tapi monster berdarah itu telah menghilang, dan darah di seluruh susunan darah korban perlahan-lahan terkuras habis. Setelah Hu bersaudara meninggal, formasi tersebut perlahan berhenti beroperasi, dan kemudian berubah menjadi piringan formasi dan jatuh ke tanah. Melihat formasi menghilang, semua orang bergegas maju. Dev, kamu baik-baik saja. Tuan Dev, apakah Anda terluka? Tuan, kamu baru saja membuatku takut sampai mati. Baik Yan dan Huo Feng sangat khawatir. Bagaimanapun, Dev baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua. Menghadapi orang aneh berdarah itu, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Saya baik-baik saja. Dev tersenyum sedikit, lalu menyerahkan disformasi kepada Luo Shouhai dan berkata, Tuan Luo, lembah roda Anda telah mengalami bencana seperti itu, dan kekuatan Anda di daerah Gunung Tianmo telah rusak parah. Saya akan memberikan disformasi ini kepada Anda. Dengan formasi ini, kamu masih bisa merekrut beberapa bawahan untuk menghidupkan kembali lembah roda. Luo Shouhai mengambil platformasi dengan tangan gemetar, air mata terus mengalir dari matanya, dan dia tercekik oleh isak tangis dan tidak tahu harus berkata apa. Bab 3607 Bala bantuan akan datang. Ayo cepat pergi. Kalau kita bertemu orang lain, itu akan merepotkan. Desak Seng Bushi. Sekarang mereka semua terluka, dan Dev sendiri juga bertarung sengit. Jika orang lain datang, itu akan merepotkan. Oke, ayo cepat. Hantu Gunung Setan Lao mengangguk dan berkata. Dev memimpin beberapa orang menuju Fanceng lagi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, ratusan orang mendatanginya. Awalnya, mereka mengira orang-orang ini tidak mengenal Dev sama sekali, jadi akan lebih baik jika mereka bisa membodohinya. Tapi saat mereka semakin dekat, ekspresi semua orang langsung berubah. Saya melihat bahwa pemimpinnya ternyata adalah tetua tertua dari keluarga Ye di Yecheng. Ada ratusan orang di belakangnya, mengenakan segala jenis pakaian. Mereka seharusnya bukan dari keluarga sekte. Setelah melihat Dev, tetua tertua dari keluarga Ye tiba-tiba berkata dengan galak, Nak, coba saya lihat kemana kamu akan melarikan diri hari ini. Anak ini adalah Dev. Siapapun yang bisa membunuhnya akan ditawari pengorbanan 100 tahun oleh aliansi penyegel iblis kita. Kata-kata tetua tertua dari keluarga Ye menyebabkan ratusan orang di belakang berteriak. Mata semua orang penuh dengan keserakahan, dan mereka ingin segera maju dan membunuh Dev segera. Tapi Dev dan yang lainnya menghadapi ratusan orang, dan wajah mereka pucat pasi. Bahkan Dev telah kehilangan semangat juangnya. Bahkan jika dia lebih kuat, apalagi yang bisa dia lakukan saat menghadapi ratusan kultivator di alam kesengsaraan.
Melihat wajah Dev pucat dan tidak memiliki semangat juang, tetua keluarga Ye mendengus dingin, hari ini, saya akan membalaskan dendam kepala keluarga kita. Setelah mengatakan itu, tetua tertua dari keluarga Ye melambaikan tangannya, dan ratusan biksu bergegas menuju Dev sambil mengaum. Tapi begitu dia bergerak, dia mendengar suara aneh, dong dong dong, di kejauhan. Segera setelah itu, bumi mulai bergetar, seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan tak terlihat membebani hati semua orang. Di tanah, asap dan debu bergulung seperti gelombang laut. Jadi semua orang tercengang dan melihat ke segala arah dengan kaget. Segera, binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya di langit. Di tanah ada ratusan monster-monster, membuat raungan yang memekakkan telinga. Raja Singa, Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul perlahan mendekat. Melihat orang-orang ini, Dev merasa lega. Bai Qian tersenyum, kalian datang pada waktu yang tepat, jika tidak, kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Putri Rubah, tidak peduli aku melihatmu atau tidak, kami hanya tidak ingin bibiku dianiaya. Raja Kera memandang Huo Feng dengan ekspresi tersanjung. Monyet, bukan salahmu kalau aku banyak membantumu sebelumnya, bibi. Huo Feng berkata dengan gembira. Tetua tertua dari keluarga Ye memandang para orc, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Apakah kamu, para orc kecil, juga ingin bergabung dengan kami di aliansi penyegel iblis? Kata tetua tertua dari keluarga Ye dengan marah. Jadi bagaimana jika kamu melawan Demon Ceiling Lions? Selain itu, kamu hanyalah tetua dari keluarga Ye. Bahkan kepala keluarga Ye hanyalah jurumudi kecil dari Demon Ceiling Lions. Dia tidak bisa mewakili Demon Ceiling Lions. Kalian yang tahu apa yang kalian lakukan, segera keluar dari sini. Jika kalian mengganggu bibi kami, aku akan menghajar kalian habis-habisan. Raja Kera memandang tetua tertua dari keluarga Ye dengan jijik dan berkata. Anda. Tetua keluarga Ye memerah karena marah. Huo Feng, ayo pergi, beberapa dari kita saja sudah cukup di sini. Raja Iblis berwajah seribu berkata pada burung Phoenix api. Oke, kalian juga harus berhati-hati. Huo Feng mengangguk, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan, ayo pergi. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Huo Feng dan yang lainnya. Para tetua keluarga Ye dan ratusan biksu menyaksikan dengan penuh semangat, tetapi karena kehadiran orang-orang seperti suku binatang, mereka tidak berani bertindak gegabah. Dedikasi 100 tahun aliansi penyegel iblis tidak boleh membiarkan dia lolos. Kita harus bertarung. Seseorang tidak dapat menahan godaan dan mengambil tindakan terhadap Dev. Bab 3608 Penyembuhan. Aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama 100 tahun, yang dapat mengubah takdir. Seseorang mengambil tindakan terhadap Dev, dan yang lain juga mengambil tindakan. Meski mereka juga tahu bahayanya, godaannya terlalu besar. Lakukan. Ketika Raja Iblis berwajah seribu melihat ini, matanya menjadi dingin dan dia berteriak keras. Dalam sekejap, adegan itu langsung memasuki pertarungan sengit. Ratusan pembudidaya di alam kesengsaraan bertarung bersama dengan ratusan monster. Bai Qian menoleh ke belakang dan bisa melihat kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, dia juga seorang orc, dan ini adalah jenisnya. Jika bukan karena cederanya, dia pasti akan bertahan. Semua orang juga melihat ke belakang. Bagaimanapun, para orc ini ada di sini untuk melindungi mereka. Berhenti mencari, cepat keluar dari sini. Desak Huo Feng. Semua orang bergegas pergi dan bergegas kembali ke Fan Cheng. Adapun hasil akhir dari pertarungan antara Raja Iblis berwajah seribu dan para biksu, Dev tidak tahu, tapi Dev menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Terlepas dari apakah binatang buas ini mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri atau Huo Feng, hasil akhirnya adalah menyelamatkan Dev. Jika bukan karena kemunculan para orc ini, Dev dan yang lainnya pasti sudah lama terbunuh. Ayah, ada apa denganmu? Seng Jiahui tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat Seng Bushi dan yang lainnya bergegas kembali. Wajah mereka semua pucat, dan beberapa berlumuran darah. Jiahui, temukan semua tanaman herbal di keluarga Seng kita dan berikan kepada Tuan Dev. Seng Bushi menjelaskan. Semuanya terluka, dan Dev harus menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan mereka. Seng Jiahui mengangguk dan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan ramuan. Apakah kamu baik-baik saja? Kulihat kamu mengeluarkan banyak darah. Setelah menjelaskan semuanya, Seng Jiahui memandang Dev dan bertanya. Saat ini, tubuh Dev berlumuran darah, seperti pria berdarah. Aku baik-baik saja, ini darah orang lain, bukan darahku. Dev menjelaskan. Ini adalah formasi darah pengorbanan, dan berlumuran darah. Sepertinya Dev terluka. Aku akan mencucimu. Saat Seng Jiahui mengatakan itu, dia menarik Dev ke kamar kerjanya. Sejak dia mengikuti Dev dan menembus kertas jendela, Seng Jiahui telah memutuskan bahwa dia adalah orangnya Dev. Namun, dia pikir akan sulit untuk melihat Dev lagi dalam hidupnya, tetapi dia tidak ingin melihat Dev lagi hanya dalam beberapa hari.
Dev tidak menolak dan membiarkan Seng Jiahui menariknya ke kamar kerja dan kemudian melepas pakaiannya. Melihat tubuh montok Dev, Seng Jiahui tersipu, tapi dia masih menyiapkan air panas untuk Dev dan menyekanya dengan lembut. Setelah semua darah di tubuh Dev dibersihkan, Seng Jiahui merasa lega saat melihat Dev benar-benar tidak terluka. Setelah Dev selesai mencuci, dia segera menyiapkan kuali Senong dan mulai membuat ramuan untuk menyembuhkan beberapa orang. Dev tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Fancheng terlalu lama. Jika dia tinggal di Fancheng terlalu lama dan ketahuan, itu hanya akan membawa bencana bagi keluarga Seng. Saya harus mengatakan bahwa perintah pembunuhan dari Dimensi Link Alliance ini benar-benar membuat Dev sangat pasif, seperti tikus yang menyeberang jalan. Menggunakan ramuan dari keluarga Seng, ditambah beberapa ramuan peri yang disimpan di cincin penyimpanannya, Dev memurnikan lebih dari selusin ramuan dalam 2 hari. Setelah memberikannya kepada Wu Feng dan yang lainnya, luka beberapa orang berkurang secara signifikan. Namun, Dev langsung tertidur karena terlalu banyak bekerja. Ketika Dev membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tapi hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada Wu Feng tentang luka mereka. Dev menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa semua orang hampir pulih. Setelah berpakaian, Dev mengikuti Seng Bushi untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan keluarga Seng tanpa henti. Dev tidak terlalu banyak berhubungan dengan Seng Jiahui, karena dia tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, dan dia tidak boleh membiarkan Seng Jiahui memiliki terlalu banyak perasaan padanya. Bab 3609, Wajib. Setelah meninggalkan keluarga Seng, Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke lembah roh darah secepat mungkin. Mereka tidak mengambil pesawat tersebut karena target dari pesawat tersebut terlalu besar dan dapat dengan mudah ditemukan. Setelah kembali ke lembah roh darah, Dev dan yang lainnya menghela nafas lega. Ayah, Tuan Dev, Anda akhirnya kembali. Kami semua sangat khawatir. Luo Xi melihat Dev dan yang lainnya kembali dan bergegas menyambut mereka. Tuan, apakah Anda sudah menemukan orang yang membantai begitu banyak saudara laki-laki saya di lembah roh darah? Jin Dong bertanya. Sekarang dia tidak sabar untuk segera membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Luo Shouhai menggelengkan kepalanya, kami tidak menemukannya. Binatang badak itu membawa kami ke 5 sekte besar, tapi bukan 5 sekte besar yang melakukannya. Mereka hanya datang ke sini dan meninggalkan auranya. Ketika Jin Dong mendengar bahwa dia tidak ditemukan, dia mengerutkan kening dan berkata, Guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah saudara-saudari ini mati sia-sia? Mengapa? Luo Shouhai menghela nafas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Lembah Luo, jangan berkecil hati. Saya akan memikirkan cara untuk mengaktifkan senjata waktu di tangan saya dan melihat apakah saya dapat kembali ke masa ketika lembah roh darah dibantai. Dev menghibur Luo Shouhai dan berkata, Dev memiliki senjata waktu Feng Mo di tangannya, dan Feng Mo juga memberinya formulanya. Mengenai apakah senjata itu bisa digunakan, Dev sendiri tidak begitu yakin, tapi dia bisa mencobanya. Tuan Dev, Anda kembali. Song Tianhai datang bersama beberapa murid istana tanpa jiwa. Dev mengangguk, lalu memandang Song Tianhai dengan waspada. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa dia sekarang layak dipuja selama 100 tahun dari Dimensi Link Alliance. Meskipun transmisi pesan Wanli terjadi secara acak, Dev tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang di istana tanpa jiwa, tidak satupun dari mereka yang menerima perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Jika istana tanpa jiwa ini juga tergoda oleh penawaran aliansi iblis selama 100 tahun, Dev harus berhati-hati. Melihat mata Dev yang waspada, Song Tianhai sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia mendekati Dev dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dev, saya juga tahu tentang perintah aliansi penyegel iblis untuk membunuhmu, dan saya juga tahu tentang penyegelan iblis. Perintah aliansi untuk membunuhmu. Aliansi akan menghadiahimu ibadah 100 tahun. Tapi tolong jangan khawatir, Tuan Dev. Sangat mustahil bagi saya, istana tanpa jiwa, untuk membantu aliansi penyegel iblis, apalagi mengambil tindakan terhadap Tuan Dev. Jika Tuan Dev tidak bisa mempercayai saya bisa segera pergi dari sini bersama murid-murid istana tanpa jiwa. Dev memandang Song Tianhai, tersenyum canggung dan berkata, Tuan Istana Song, aku percaya padamu. Kamu harus tinggal di lembah roh darah. Di sini aman untuk saat ini. Sekarang kamu telah meninggalkan Dimensi Link Alliance, orang-orang dari Dimensi Link Alliance pasti mencarimu. Tuan Dev, terima kasih atas kepercayaan Anda. Jika Anda dapat menggunakan istana tanpa jiwa saya, Song Tianhai, wajib melakukannya. Lagu Tianhai berkata dengan penuh terima kasih. Istana tanpa jiwa seperti anjing di aliansi penyegel iblis. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh. Bagaimanapun, status pembudidaya iblis di seluruh surga dan dunia manusia tidaklah tinggi. Para pembudidaya iblis yang tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel setan semuanya akan dibantai. Aliansi penyegel setan hanya ingin mengambil semua pembudidaya iblis di surga dan dunia manusia di bawah komandonya dan memperlakukan mereka seperti anjing mereka sendiri. Saat ini,
Tempat di mana para penggarap iblis masih dapat hidup dengan aman adalah di wilayah Gunung Tianmo, dan seluruh wilayah selatan relatif toleran terhadap para penggarap iblis, tidak seperti tempat lain di mana mereka akan membunuh semua penggarap iblis yang mereka lihat. Hal ini juga menjadikan wilayah selatan memiliki pembudidaya setan paling banyak, terutama di wilayah Gunung Tianmo. Dev beristirahat selama sehari di lembah roh darah, dan kemudian mulai mempelajari Jam Feng Mo. Meski ada rumusnya, Dev tidak selalu bisa memahami arti rumusnya. Dev tahu bahwa untuk mengaktifkan senjata ajaib waktu, dia harus bisa merasakan aliran waktu dan benar-benar merasakan kecepatan waktu. Meskipun setiap orang dapat menyadari bahwa waktu terus bergerak maju, hanya sedikit orang yang benar-benar menyadari aliran waktu. Bab 3610 Tinjauan Waktu. Terutama kecepatan berlalunya waktu. Terkadang orang merasa waktu berlalu sangat cepat, dan terkadang orang merasa waktu berlalu sangat lambat. Ini semua adalah laju aliran waktu yang dirasakan, namun ini hanya kebetulan. Tidaklah sulit untuk merasakan laju aliran waktu kapan saja dan di mana saja. Waktu tidak pernah berhenti. Semua terasa mengalir dengan kecepatan yang sama. Bagaimana mungkin merasakan betapa cepatnya? Dev sedikit mengernyit, terlihat sangat malu. Namun jika tidak bisa merasakan aliran waktu, maka akan sulit untuk membuka senjata ajaib kali ini, apalagi harus kembali ke masa lalu. Sekarang jika kita ingin mengetahui siapa yang dibantai di lembah roh darah, kita hanya bisa mengandalkan senjata waktu di tangan Dev. Dev merasa kepalanya seperti akan meledak, jadi dia berjalan ke jendela dan membuka pintu dengan tenang. Ada sebatang pohon di luar jendela. Di bawah sinar bulan, bayangan pohon itu terpantul ke kamar Dev. Dev melihat bayangan pohon besar di ruangan itu, dan setiap daun terlihat sangat jelas. Dev memperhatikan dengan tenang, terpesona sejenak. Segera, Dev menemukan bahwa di antara bayangan dedaunan ini, ada selai daun yang terus berubah. Bayangan daun ini berubah dari kuncup menjadi daun. Dev buru-buru melihat ke pohon besar itu dan melihat dedaunan mulai tumbuh di salah satu cabangnya. Dev menatap kosong pada tumbuhnya daun, mulai dari kuncup kecil, kemudian tumbuh menjadi daun, lalu layu dan rontok. Dedaunan di dahan ini terus berulang seperti ini. Dev melihat perubahan pada dedaunan, dan sepertinya memiliki pemahaman mendalam tentang waktu dalam sekejap. Sampai tercipta, cahaya bulan menghilang dan matahari terbit tinggi. Matahari menyinari wajah Dev, membuat Dev tiba-tiba tercerahkan. Jam di tangan Dev memancarkan cahaya, dan jarum jam di atasnya mulai berputar mundur dengan cepat. Dev merasa seolah jiwanya telah memasuki pusaran waktu dan tersedot ke dalamnya. Segera, Dev merasa waktu di sekitarnya telah berhenti, dan dia perlahan membuka matanya. Saya mendapati diri saya melayang di langit di atas lembah roh darah. Pada saat ini, di lembah roh darah, terdengar gelombang teriakan pembunuhan, dan darah memenuhi udara. Dev menemukan bahwa banyak murid di lembah roh darah bertarung sampai mati dengan sekelompok orang. Di antara kelompok orang ini, Dev menemukan Cheng Jinghui dari Blood Spirit Peak, adik laki-laki Luo Shouhai. Mata Dev penuh dengan keterkejutan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membantai semua orang di lembah roh darah adalah orang-orang dari sekte dan sekte yang sama di lembah roh darah. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika Dev tidak kembali ke masa lalu, tidak akan ada yang percaya bahwa ini benar. Saat Dev menyaksikan, semua orang di lembah roh darah dibantai. Cheng Jinghui memerintahkan orang-orang untuk membersihkan tempat kejadian dan menyembunyikan auranya. Tepat ketika dia menyelesaikan semua ini, Cheng Jinghui tiba-tiba melihat ke langit. Dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya. Tapi mereka tidak melihatnya, jadi mereka hanya bisa membawa orang-orang dari Blood Spirit Peak dan segera pergi. Tidak lama setelah orang-orang dari Blood Spirit Peak pergi, orang-orang dari 5 sekte besar tiba. Mereka hanya tinggal sebentar lalu pergi. Semuanya sama seperti yang dikatakan pemimpin sekte Naluo. Tuan Dev, Tuan Dev. Dev merasakan seseorang memanggilnya. Dev merasakan jiwanya menarik kembali dengan cepat, kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih di dalam kamar. Luo Shouhai, Luo Shi dan Jindong memanggilnya. Tuan Lembah Luo. Melihat bahwa itu adalah Luo Shouhai, Dev menghela nafas panjang. Jika seseorang baru saja menyerangnya, dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Tuan Dev, ada apa denganmu? Kamu tidak bergerak. Luo Shouhai bertanya dengan sangat bingung. Saya. Dev ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Bersambung.